Pada pagi yang panas di Sarajevo, 28 Juni 1914, satu tembakan dari seorang nasionalis muda mengubah sejarah selamanya. Apa yang dimulai sebagai pembunuhan seorang pewaris takhta, segera memicu serangkaian peristiwa yang menyeret seluruh Eropa ke dalam jurang peperangan. Negara-negara besar saling menyatakan perang dalam hitungan hari, dan dunia pun memasuki era kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perang Dunia I. Pada tanggal 28 Juni tahun 1914, sebuah peristiwa besar terjadi di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, yang sedang melakukan kunjungan resmi bersama istrinya, Sophie. Namun, kunjungan tersebut berakhir tragis ketika ia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, yang merupakan bagian dari kelompok nasionalis Serbia. Pembunuhan ini bukanlah tindakan spontan, melainkan bagian dari rencana yang telah dirancang oleh kelompok bernama Black Hand, sebuah organisasi rahasia yang berjuang untuk menyatukan wilayah-wilayah beretnis Slavia Selatan di bawah kekuasaan Serbia. Mereka menentang dominasi Austria-Hongaria di wilayah Balkan dan menganggap Franz Ferdinand sebagai simbol penindasan terhadap kebebasan mereka. Bagi Gavrilo Princip dan kelompoknya, membunuh Franz Ferdinand adalah cara untuk melawan kekuatan besar yang mereka anggap menindas bangsa mereka. Pada pagi hari itu, Franz Ferdinand dan Sophie tiba di Sarajevo untuk menghadiri serangkaian acara resmi. Awalnya, serangan pertama terhadap mereka gagal. Salah satu anggota kelompok pemberontak melemparkan bom ke arah mobil yang mereka tumpangi, tetapi bom tersebut tidak meledak di dalam mobil, melainkan memantul dan melukai beberapa orang di mobil lain. Franz Ferdinand dan istrinya berhasil selamat dari serangan pertama ini, tetapi insiden ini semakin meningkatkan ketegangan di kota. Setelah menghadiri acara resmi, pasangan kerajaan memutuskan untuk mengunjungi korban yang terluka di rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ada kesalahan dalam rute perjalanan yang membuat mobil mereka melambat di dekat sebuah kafe. Tanpa diduga, Gavrilo Princip berada di lokasi tersebut. Melihat kesempatan yang langka, ia segera mengeluarkan pistolnya dan menembak Franz Ferdinand serta Sophie dari jarak dekat. Sophie meninggal seketika, sementara Franz Ferdinand sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya, sebelum akhirnya meninggal akibat luka tembak. Kejadian ini segera mengguncang Austria-Hongaria dan dunia internasional. Pemerintah Austria-Hongaria sangat marah dan menuduh Serbia berada di balik pembunuhan tersebut. Hubungan diplomatik antara kedua negara memburuk dengan cepat. Austria-Hongaria dengan dukungan Jerman mengeluarkan ultimatum kepada Serbia yang berisi tuntutan-tuntutan yang sangat sulit dipenuhi. Ketika Serbia tidak memenuhi semua tuntutan tersebut, Austria-Hongaria pun menyatakan perang terhadap Serbia. Namun, konflik ini tidak hanya melibatkan kedua negara tersebut. Aliansi politik yang sudah terbentuk di Eropa pada saat itu membuat banyak negara ikut terlibat dalam ketegangan yang semakin memanas. Rusia mendukung Serbia, sementara Jerman mendukung Austria-Hongaria. Prancis, Inggris, dan banyak negara lain pun akhirnya terseret dalam konflik ini. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand bukan hanya sekadar insiden politik biasa, tetapi menjadi pemicu utama dari perang besar yang mengubah dunia. Peristiwa ini menunjukkan betapa tegangnya situasi di Eropa pada waktu itu, di mana satu peristiwa kecil bisa memicu konflik global. Hingga saat ini, kejadian tersebut masih dipelajari dalam sejarah sebagai salah satu contoh bagaimana ketegangan politik dan nasionalisme dapat berujung pada peperangan yang melibatkan banyak negara. Pada tanggal 23 Juli tahun 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria mengambil langkah tegas terhadap Serbia. Mereka mengeluarkan sebuah ultimatum yang berisi tuntutan-tuntutan yang sangat berat, semuanya berkaitan dengan penyelidikan atas pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang terjadi beberapa minggu sebelumnya di Sarajevo. Ultimatum ini dirancang sedemikian rupa sehingga hampir mustahil bagi Serbia untuk menerimanya sepenuhnya. Austria-Hongaria menuntut agar Serbia tidak hanya mengakui keterlibatannya dalam ketegangan yang menyebabkan pembunuhan tersebut, tetapi juga mengizinkan pihak Austria-Hongaria untuk ikut campur dalam penyelidikan dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Bagi Serbia, tuntutan ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara mereka. Meskipun mereka setuju dengan sebagian besar tuntutan yang diajukan, ada beberapa poin yang sulit diterima, terutama yang mengharuskan Austria-Hongaria memiliki peran langsung dalam sistem hukum Serbia. Penolakan atas sebagian kecil tuntutan ini justru dimanfaatkan oleh Austria-Hongaria sebagai alasan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam eskalasi konflik. Ultimatum ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah, karena hanya dalam hitungan hari setelahnya, ketegangan antara kedua negara berubah menjadi perang terbuka. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara Austria-Hongaria dan Serbia, tetapi juga menyeret negara-negara lain ke dalam konflik yang lebih luas, yang pada akhirnya berkembang menjadi Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 25 Juli tahun 1914, pemerintah Serbia memberikan jawaban resmi terhadap ultimatum yang diajukan oleh Austria-Hongaria 2 hari sebelumnya. Dalam jawaban tersebut, Serbia menyatakan kesediaannya untuk menerima sebagian besar tuntutan yang diajukan. Mereka bahkan bersedia bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menindak kelompok-kelompok nasionalis yang dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, ada beberapa poin dalam ultimatum yang ditolak oleh Serbia, terutama yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara mereka. Salah satu tuntutan yang paling dipermasalahkan adalah permintaan Austria-Hongaria untuk mengirim pejabat mereka ke Serbia guna turut serta dalam penyelidikan dan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Serbia menilai bahwa menerima tuntutan ini berarti membiarkan negara asing mencampuri urusan dalam negeri mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Meski Serbia mencoba memberikan jawaban yang kompromis, Austria-Hongaria tetap menganggap respons tersebut tidak memadai. Mereka berpendapat bahwa Serbia tidak benar-benar menunjukkan niat untuk mematuhi ultimatum secara penuh. Dengan sikap tersebut, Austria-Hongaria merasa memiliki justifikasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Jawaban Serbia yang dianggap kurang memuaskan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara. Dalam waktu singkat, Austria-Hongaria mulai mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan konflik, yang akhirnya menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mengarah pada pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 28 Juli tahun 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria secara resmi menyatakan perang terhadap Serbia. Keputusan ini diambil setelah jawaban Serbia terhadap ultimatum 23 Juli dianggap tidak memadai oleh pihak Austria-Hongaria. Dengan deklarasi perang ini, ketegangan yang sebelumnya masih berada dalam ranah diplomasi akhirnya berubah menjadi konflik bersenjata. Dalam beberapa hari setelah pernyataan perang ini, pasukan Austria-Hongaria mulai bergerak menuju perbatasan Serbia. Di sisi lain, Serbia juga mulai bersiap menghadapi serangan dengan mengerahkan tentaranya ke titik-titik strategis. Meskipun Austria-Hongaria memiliki kekuatan militer yang lebih besar, Serbia memiliki pengalaman dalam pertempuran di wilayah Balkan dan semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan negaranya. Perang antara Austria-Hongaria dan Serbia awalnya tampak seperti konflik regional yang terbatas. Namun, karena sistem aliansi yang sudah terbentuk di Eropa saat itu, perang ini dengan cepat melibatkan negara-negara besar lainnya. Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Serbia, mulai memobilisasi pasukannya untuk memberikan dukungan. Sebagai respons, Jerman yang merupakan sekutu Austria-Hongaria juga bersiap untuk berperang. Dalam hitungan hari, negara-negara lain seperti Prancis dan Inggris turut terseret dalam konflik ini. Dengan pernyataan perang Austria-Hongaria terhadap Serbia, dunia memasuki babak baru dalam sejarah. Apa yang dimulai sebagai perselisihan antara dua negara akhirnya berkembang menjadi Perang Dunia Pertama, sebuah konflik global yang berlangsung selama bertahun-tahun dan mengubah jalannya sejarah modern. Pada tanggal 30 Juli tahun 1914, Kekaisaran Rusia mengambil langkah besar dengan mulai memobilisasi pasukannya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap Serbia, sekutu dekat Rusia, yang baru saja menerima deklarasi perang dari Austria-Hongaria 2 hari sebelumnya. Rusia memiliki alasan kuat untuk turun tangan dalam konflik ini.
Sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan Balkan, Rusia merasa bertanggung jawab untuk melindungi negara-negara beretnis Slavia, termasuk Serbia, dari dominasi Austria-Hongaria. Selain itu, Rusia juga khawatir bahwa jika Serbia dikalahkan, keseimbangan kekuatan di Eropa Timur akan semakin menguntungkan Austria-Hongaria dan sekutunya, Jerman. Mobilisasi pasukan Rusia bukanlah langkah kecil. Pada masa itu, mobilisasi berarti menggerakkan ratusan ribu tentara, menyiapkan logistik, serta mengatur strategi di berbagai perbatasan. Tindakan ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk dukungan bagi Serbia, tetapi juga sebagai ancaman langsung bagi Austria-Hongaria dan Jerman. Menanggapi langkah Rusia, Jerman yang merupakan sekutu utama Austria-Hongaria mulai khawatir dengan kemungkinan perang dalam skala yang lebih besar. Bagi Jerman, mobilisasi Rusia adalah sinyal bahwa perang bukan lagi sebatas konflik antara Serbia dan Austria-Hongaria, tetapi bisa berkembang menjadi perang besar di seluruh Eropa. Dengan dimulainya mobilisasi pasukan Rusia, ketegangan di benua Eropa meningkat drastis. Hubungan antar negara semakin memburuk, dan dalam hitungan hari, perang yang lebih luas tidak lagi bisa dihindari. Langkah Rusia ini menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1914, Kekaisaran Jerman secara resmi menyatakan perang terhadap Rusia. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap mobilisasi pasukan Rusia yang dimulai 2 hari sebelumnya, yang dianggap Jerman sebagai ancaman langsung terhadap sekutunya, Austria-Hongaria. Sejak awal, Jerman telah berkomitmen untuk mendukung Austria-Hongaria dalam konfliknya dengan Serbia. Namun, ketika Rusia ikut campur dengan memobilisasi tentaranya, Jerman melihat situasi ini sebagai eskalasi yang tidak bisa dibiarkan. Para pemimpin Jerman, termasuk Kaisar Wilhelm II, menilai bahwa jika mereka tidak segera bertindak, Rusia bisa mendapatkan keunggulan militer dan mengancam posisi mereka di Eropa. Sebelum menyatakan perang, Jerman sebenarnya telah memberikan ultimatum kepada Rusia, menuntut agar mobilisasi pasukan dihentikan. Namun, Rusia menolak untuk membatalkan persiapannya, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk melindungi Serbia dan kepentingannya sendiri di kawasan Balkan. Ketegangan pun mencapai puncaknya, dan Jerman akhirnya mengambil keputusan untuk memulai perang terlebih dahulu. Dengan pernyataan perang ini, konflik yang sebelumnya hanya terbatas antara Austria-Hongaria dan Serbia berkembang menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama di Eropa. Jerman segera mulai menggerakkan pasukannya ke perbatasan timur untuk menghadapi Rusia, sementara di sisi lain, negara-negara lain yang terikat dalam aliansi pun mulai bersiap untuk bertindak. Peristiwa ini menandai salah satu momen kunci dalam eskalasi menuju Perang Dunia Pertama. Dalam hitungan hari setelah deklarasi perang ini, lebih banyak negara akan terseret ke dalam konflik, dan perang yang awalnya tampak sebagai pertikaian regional berubah menjadi perang global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1914, Kekaisaran Jerman semakin memperluas lingkup perangnya dengan secara resmi menyatakan perang terhadap Prancis. Langkah ini diambil karena Prancis merupakan sekutu utama Rusia, yang sehari sebelumnya telah menerima deklarasi perang dari Jerman. Dengan keputusan ini, perang yang semula hanya melibatkan beberapa negara kini berkembang menjadi konflik yang lebih besar di Eropa. Jerman telah lama memperkirakan bahwa jika perang meletus melawan Rusia, maka Prancis hampir pasti akan ikut terlibat sebagai sekutu Rusia. Oleh karena itu, jauh sebelum perang dimulai, Jerman telah menyiapkan strategi militer yang dikenal sebagai Schlieffen Plan. Rencana ini bertujuan untuk menghindari perang di 2 front secara bersamaan, dengan cara mengalahkan Prancis terlebih dahulu dalam waktu singkat, sebelum kemudian mengalihkan kekuatan penuh ke timur untuk menghadapi Rusia, yang diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk memobilisasi pasukannya. Untuk melaksanakan rencana ini, Jerman memutuskan untuk menyerang Prancis melalui Belgia, negara yang saat itu bersikap netral. Jerman menganggap bahwa melewati Belgia akan menjadi jalur tercepat menuju Prancis, menghindari pertahanan kuat di perbatasan langsung antara Jerman dan Prancis. Namun, tindakan ini melanggar perjanjian internasional yang menjamin netralitas Belgia, sehingga memicu reaksi keras dari negara-negara lain, terutama Inggris. Invasi Jerman ke Belgia segera menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Belgia,
yang meskipun lebih kecil, tetap bertempur dengan gagah berani. Penyerangan ini juga memperburuk citra Jerman di mata dunia, karena dianggap sebagai agresi yang melanggar hukum internasional. Dengan pernyataan perang terhadap Prancis dan invasi ke Belgia, konflik yang semula berskala regional kini benar-benar berubah menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara. Dalam waktu singkat, lebih banyak negara akan ikut terseret dalam perang ini, yang pada akhirnya dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1914, Kekaisaran Inggris secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap invasi Jerman ke Belgia, sebuah negara yang secara resmi bersikap netral. Inggris memiliki perjanjian dengan Belgia, yang dikenal sebagai Perjanjian London tahun 1839, yang mewajibkan Inggris untuk melindungi kedaulatan dan netralitas Belgia jika negara tersebut diserang. Ketika Jerman mulai melaksanakan Schlieffen Plan dengan menyerang Prancis melalui Belgia, mereka mengabaikan peringatan dari Inggris agar tidak melanggar netralitas negara kecil itu. Perdana Menteri Inggris saat itu, Herbert Asquith, bersama Menteri Luar Negeri Sir Edward Grey, telah memperingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap kedaulatan Belgia akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan Inggris. Namun, Jerman tetap melanjutkan invasinya, yang akhirnya memaksa Inggris untuk bertindak. Pada malam tanggal 4 Agustus, Inggris mengirim ultimatum kepada Jerman, menuntut agar mereka menghentikan serangan dan menarik pasukan dari Belgia. Namun, ketika ultimatum ini diabaikan, Inggris tidak memiliki pilihan lain selain menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan keterlibatan Inggris, perang yang sebelumnya melibatkan Austria-Hongaria, Serbia, Rusia, Prancis, dan Jerman, kini semakin membesar menjadi konflik global. Inggris, dengan kekuatan angkatan lautnya yang dominan dan koloninya yang tersebar di berbagai belahan dunia, membawa dimensi baru dalam perang ini. Deklarasi perang ini juga menandai dimulainya pertempuran di berbagai wilayah lain di luar Eropa, karena Inggris dan sekutunya memiliki koloni di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Dalam hitungan hari, hampir seluruh Eropa telah terlibat dalam perang yang kelak dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Invasi Jerman ke Belgia, yang dimaksudkan sebagai strategi cepat untuk menaklukkan Prancis, justru menjadi pemicu yang membuat Inggris masuk ke dalam konflik dan semakin memperumit jalannya perang.